kepada masyarakat yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Yang ketiga, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang keempat, menyelenggarakan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang berbasis pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat misi yang dijalankan. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan sistem teknologi yang kompetitif, inovatif, dan berasaskan nilai-nilai Islam. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Yang ketiga, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang keempat, menyelenggarakan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang berbasis pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Lalu, bagaimana dengan tenaga pendidik di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Dosen-dosen yang ada di Prodi PBSI merupakan tenaga pendidik yang berpengalaman baik dari dalam dan luar negeri dan merupakan lulusan universitas terbaik di Indonesia dengan kualifikasi minimal S2. Lalu, bagaimana dengan kurikulum yang digunakan? Kurikulum Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia selalu dinamis sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Sampai saat ini, kurikulumnya berbasis KKNI. Dengan kurikulum ini, lulusan dari prodi ini sudah mampu bekerja secara profesional sesuai tuntutan profesi dan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa lulusan prodi PBSI dapat memiliki profesi selain menjadi seorang pendidik. Ada beberapa prospek kerja bagi lulusan PBSI, yakni sebagai pendidik baik guru, seorang penulis maupun sastrawan, sebagai editor atau penyunting buku, menjadi wartawan atau jurnalis, bekerja di lembaga pemerintah, artis, pemain teater, sutradara, pembicara, motivator, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana sih perkuliahan di prodi ini? Teknis perkuliahan di prodi PBSI yakni dengan menggunakan metode perkuliahan yang variatif sehingga pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan dan jauh dari suasana monoton. Tidak hanya itu, tiap mahasiswa belajar dari metode yang telah diterapkan dosen untuk kemudian diterapkan dalam pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Keren sekali bukan? Seiring kemajuan teknologi prodi PBSI menerapkan sistem perkuliahan ganda, yakni secara tatap muka atau offline dan secara daring atau online, dengan memanfaatkan berbagai aplikasi ataupun platform digital. Kuliah daring, siapa takut? Oh ya, untuk masalah tugas-tugas kuliah sudah menerapkan basis penelitian dan produk sehingga mengasah kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dapat fasilitas apa aja sih? Bener banget sahabat. Fasilitas merupakan hal penting yang harus dipertanyakan agar kuliah bisa lancar jaya, aman, dan tentram ya kan? Pertama, kamu akan mendapatkan kelas kuliah yang nyaman sekali dengan fasilitas kursi yang nyaman, AC yang sejuk, proyektor yang canggih, dan fasilitas lain yang memadai ya sahabat. Kedua, terdapat banyak lab
yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan soft skill dan hard skill dalam mencetak guru bahasa dan sastra Indonesia yang berkualitas. Lab yang tersedia berupa lab micro teaching, lab multimedia, lab komputer, dan juga lab yang akan memberikan modal agar kamu memiliki keterampilan, yakni lab tari dan bahasa. Wow, keren ya sahabat. Keempat, bingung buku dan sumber referensi. Harus beli dan ngeluarin banyak uang. Aduh, nggak perlu khawatir sahabat. Terdapat fasilitas ruang perpustakaan yang nyaman, sejuk, dan bersih disertai dengan buku-buku lengkap yang akan menopang kebutuhan kuliahmu. Dan pastinya bakal bikin sahabat betah deh di perpustakaan. Percaya kan? Percaya dong. Terus ada apa lagi sih? Cuman itu doang? Tentu tidak. Ini Mimin kasih tahu. Sebenarnya ada banyak banget fasilitas-fasilitas lain yang bakal bikin kamu gak mau balik kos. Mimin kasih bocoran ya, tapi gak semua, biar sahabat penasaran dan buktikan sendiri. Ada free wifi non-stop loh, internetan, freesean sama doi, YouTubean, Mimin jamin lancar jaya deh. Musola, sahabat gak usah jauh-jauh ke masjid. Dekat kelas ada musola juga dong. Bisa jamaah sama temen-temen rame-rame. Oh, makin hikmat gak tuh ibadahnya? Oh iya, ada info menarik nih tentang program Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UM Jember. Nah, penasaran dengan kemudahan apa aja sih yang bisa kita dapat? Nah, untuk kalian yang bingung masalah biaya di FKIP Bahasa dan Sastra Indonesia menyediakan banyak sekali beasiswa loh. Beasiswa yang ditawarkan juga nggak sedikit. Jadi, bisa dong buat bayar UKT saat kuliah. Berbicara masalah pengalaman dan prestasi, alhamdulillah, prodi ini senantiasa meningkatkan pengalaman mahasiswanya dalam kegiatan pembelajaran dan juga kegiatan dalam pengembangan prestasi. Yuk, kita dengarkan apa kata mereka yang kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UM Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, nama saya Rohmat Radityawan. Saya dari semester 4 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember. Selama saya berkuliah di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, saya mendapatkan beberapa pengalaman. Yang pertama adalah bagaimana saya mendapat pengalaman dalam hal kepenulisan. Saya bergabung dengan forum penulis yang diberi nama Pena Aksara, di mana dalam forum tersebut saya diberikan pelatihan dan juga tata cara menulis karya tulis ilmiah, esai, dan kepenulisan lainnya hingga mengikuti perlombaan dan juga mendapatkan sebuah prestasi. Pengalaman. Yang pertama, dapat menuliskan karya tulis ilmiah baik dan benar serta memiliki bekal untuk mengikuti perlombaan. Yang kedua, saya lebih mengerti seni dan seluk-beluk bahasa Indonesia yang sebelumnya belum pernah saya ketahui. Dan saya juga sering membaca buku serta mendapatkan peluang yang lebih besar untuk go internasional dan menjadi pengajar di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminovia Rizkyatunimah, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya saat kuliah di Universitas Muhammadiyah Jember, khususnya di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman akademik dan non-akademik yang saya miliki. Nah, pengalaman akademik tentunya tak lepas saat berada di dalam kelas. Nah, saat berada di dalam kelas ini tidak lepas dari bimbingan seorang dosen yang telah membimbing mahasiswa-mahasiswinya sehingga dapat membentuk karakter mahasiswa-mahasiswi yang baik. Nah, salah satu karakter mahasiswa-mahasiswi yang baik yakni memiliki public speaking yang baik. Nah, public speaking yang baik itu terbentuk melalui apa? Salah satunya dengan melakukan sebuah presentasi-presentasi di dalam kelas. Dengan demikian, maka mahasiswa-mahasiswi akan dapat mengasah kemampuan public speakingnya.
Nah, tentunya kami FKIP Bahasa Indonesia juga melakukan praktik yang dilakukan di lapangan. Praktik itu merupakan mengajar di dalam kelas. Nah, kami sudah pernah terjun langsung untuk mengajar di dalam kelas di sekolah-sekolah jajaran SMP maupun SMA. Nah, selain itu kami juga melakukan micro teaching yang dilakukan di kampus. Selain itu, pengalaman non-akademik saya berupa pengalaman yang saya dapatkan dari himpunan mahasiswa prodi. Nah, himpunan mahasiswa prodi di Universitas Muhammadiyah Jember ini pernah menjadi pemateri di beberapa kampus. Pada dalam hal ini menjadi pemateri pada fokus desain grafis, desain audio, dan desain audiovisual. Selanjutnya di tahun 2018 saya bersama rekan-rekan menggagas untuk mendirikan sebuah forum menulis, di mana forum menulis ini fokusnya adalah menulis karya tulis ilmiah yang kita beri nama Pena Aksara. Pena Aksara ini didirikan di bawah naungan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah Jember. Berdasarkan beberapa pengalaman tersebut, saya mampu meraih beberapa prestasi di ajang fakultas, universitas, nasional, bahkan internasional. Prestasi di tingkat fakultas di sini, saya menjadi mahasiswa berprestasi pada tahun 2017 FKIP Universitas Muhammadiyah Jember. Lalu di tingkat universitas menjuarai program kreativitas mahasiswa atau PKM Penelitian Sosial Humaniora, tepatnya pada tahun 2015 mendapat juara 1. Selanjutnya di tingkat nasional, saya menjuarai di ajang National Video Branding yang diadakan oleh Universitas Udayana Bali pada tahun 2017. Alhamdulillah mendapat juara 2 tingkat nasional. Selanjutnya di bidang penulisan karya tulis ilmiah, saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah pada event Scientist Event yang diadakan oleh Universitas Mula Warman Samarinda pada tahun 2017. Tepatnya mendapat juara 1. Lalu pada tahun selanjutnya saya mengikuti dan mendapat the best presentation pada event Young Economic Competition yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Selanjutnya pada tahun 2019 saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah nasional, tepatnya di Universitas Mula Warman. Alhamdulillah mendapat juara 2 dalam ajang penelitian sains. Selain di tingkat fakultas, universitas nasional, ada beberapa penghargaan yang saya raih selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Jember ini. Pengalaman tersebut di tingkat internasional, yang pertama pada tahun 2018 mendapat gold medal atau medali emas di event International Invention and Design Competition yang diadakan di Hong Kong. Selanjutnya mendapat Special Award pada ajang yang sama, International Invention and Design Competition yang diadakan di Hong Kong. Penghargaan internasional yang ketiga di sini diberikan oleh International Federation Association atau IFIA Switzerland, di mana penghargaan ini berupa Special Award dalam ajang International Invention and Design Competition. Penghargaan selanjutnya di tingkat internasional yaitu oleh JST Rusian atau dari Rusia, di mana penghargaan ini berupa The Best Invention pada tahun 2018. Lanjut pada tahun 2020, saya mendapat penghargaan internasional, mendapat medali emas, gold medal pada ajang Perlis Pinfact, Perlis International Engineering and Invention Competition, di mana event ini diadakan di University of Perlis, Malaysia. Alhamdulillah, saya meraih medali emas di ajang tersebut. Yuk kita dengar apa kata alumni dari Prodi PBSI UM Jember. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Alamat rumah saya Dusun Curamulut, Pancakarya Ajung, Jember. Di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu. Banyak hal yang saya peroleh ketika saya belajar di Universitas Muhammadiyah Jember Prodi Bahasa Indonesia. Salah satu di antaranya adalah saya pernah belajar membuat sebuah karya sastra dengan jangka waktu yang hanya 4 bulan, tapi dengan bimbingan dosen yang sangat intensif. Dari waktu yang hanya 4 bulan tersebut, saya berhasil membuat 2 buah karya sastra yang saat ini sangat bermanfaat untuk kehidupan saya.
Karena pengalaman itulah, saat ini saya berhasil membuat satu buah novel yang sudah ber-ISBN dan sudah diterbitkan. Selain itu, saya juga mempelajari hal-hal yang benar dan salah mengenai bahasa Indonesia, baik yang digunakan secara sehari-hari maupun dalam bahasa formal. Dan juga saya mempelajari beberapa metode pembelajaran dan media pembelajaran yang cocok atau sesuai digunakan di kelas bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mendukung profesi saya saat ini. Semua itu semata-mata karena berkat dukungan dan bantuan dari Prodi Bahasa Indonesia. Kami tunggu kalian di kampus biru. 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 ก็สำหรับน้องคนไหนน้องใหม่คนไหนที่สนใจอยากจะมาเรียนในมหาวิทยาลัยมุฮัมมัดยะห์จัมเบอร์วันนี้พี่จะมาแนะนำเอกศึกษาศาสตร์คณะภาษาอินโดนีเซียและวรรณกรรม อยู่ที่มหาลัยสีน้ำเงินนะคะ ถ้าภาษาอินโดเขาจะเรียกว่ากัมปุสบิรูนะคะ ดิฉันจะรอคุณอยู่ตรงนั้นค่ะ Kami tunggu kalian di kampus biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendamping dan peserta Olimpiade Bahasa Indonesia ke-7. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dan melaksanakan acara technical meeting ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat. Salam tetap kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Yani Citra Fadila sebagai Ketua Panitia dan rekan saya Tiatul Dwi Mardiani sebagai Koordinator si acara. Pada pertemuan kali ini, kita akan memaparkan teknis pelaksanaan acara Olimpiade Bahasa Indonesia ke-7 yang diadakan oleh Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Jember. Diadakan secara online pada tanggal 19 April 2021. Untuk lebih lanjutnya akan dipaparkan langsung oleh rekan saya, Lutfiatul Dwi Mardiani. Kepada Mbak Lutfi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja, Olimpiade Bahasa Indonesia pada tahun ini sudah memasuki tahun ke-7. Olimpiade pada tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena mengingat situasi dan kondisi Indonesia saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Olimpiade Bahasa Indonesia ke-7 ini akan dilaksanakan secara online dengan harapan untuk mewujudkan eksistensi bahasa Indonesia di tengah pandemi. Selain itu, untuk meningkatkan semangat berkompetensi dan berprestasi SMA, SMA, dan sederajat di tengah pandemi. Adapun kegiatan Olimpiade ini bertemakan wujudkan eksistensi bahasa Indonesia di tengah pandemi, yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 1 Mei 2021. Pada technical meeting ini, saya selaku koordinator si acara akan memaparkan poin-poin penting dalam teknis Olimpiade Bahasa Indonesia.
Langsung saja, yang pertama, ketentuan lomba. Untuk ketentuan lomba ada dua, yakni penyisian dan final. Yang pertama, penyisian. Untuk jenis tes adalah tes pilihan ganda. Untuk soal berjumlah 50 soal dengan rentang waktu 90 menit. Presentase soal 60% soal kebahasaan dan 40% soal kesastraan. Untuk finalis 20 nilai tertinggi berdasarkan ranking. Untuk yang kedua, final. Jenis keterampilan bicara, bentuk puisi dengan tema pandemi COVID-19. Untuk waktu video dari puisi adalah bebas sesuai dengan kreativitas finalis. Pemenang 6 finalis dengan poin tertinggi. Untuk selanjutnya, ketentuan finalis dengan 6 ketentuan. Yang pertama, finalis dipilih 20 besar dari babak penyisian berdasarkan nilai tertinggi. Untuk yang kedua, setiap finalis membuat video pembacaan puisi kreasi masing-masing. Yang ketiga, teks puisi yang dibacakan bertema pandemi COVID-19. Yang keempat, setiap finalis diberikan waktu selama 7 hari untuk pembuatan video. Untuk yang kelima, setiap finalis diberikan durasi bebas dalam video sesuai dengan kreativitas. Dan yang keenam, finalis yang mendapatkan poin tertinggi dapat terpilih sebagai pemenang berdasarkan ranking. Untuk selanjutnya, tata tertib perlombaan. Tata tertib perlombaan ada dua, yakni babak penyisian dan babak final atau PC. Untuk babak penyisian ada 8 tata tertib. Yang pertama, setiap peserta mengerjakan 50 butir soal dalam waktu 90 menit. Untuk yang kedua, peserta diharap untuk mempersiapkan kuota dan jaringan yang baik untuk proses perlombaan. Yang ketiga, peserta tidak diperkenankan mencontek atau memberikan contekan kepada peserta lain. Yang keempat, penyisihan dilakukan. Jawaban yang benar akan diberikan poin 4, sedangkan jawaban yang salah diberikan poin -1, dan tidak dijawab diberikan poin 0. Yang keenam, peserta yang sudah selesai sebelum waktunya dapat mensubmit atau menunggu hingga waktu selesai. Untuk yang ketujuh, peserta diharap mentaati tata tertib. Dan yang kedelapan, apabila melanggar dapat dikenakan sanksi diskualifikasi. Baik. Ada 6 tata tertib. Yang pertama, finalis maksud saya dipilih 20 besar dari babak penyisian berdasarkan nilai tertinggi. Yang kedua, setiap finalis membuat video pembacaan. Yang ketiga, teks pidato yang dibacakan bertema pandemi COVID-19. Yang keempat, setiap finalis diberikan waktu selama 1 minggu setelah pengumuman finalis. Dan yang keenam, 6 finalis yang mendapatkan poin tertinggi dapat terpilih sebagai pemenang berdasarkan ranking. Selanjutnya, kriteria pemenang. Ada 4 kriteria. Yang pertama, mengikuti tahapan penyisian dan final. Yang kedua, mentaati tata tertib perlombaan. Yang ketiga, dipilih berdasarkan 6 nilai tertinggi berdasarkan ranking akhir. Dan yang keempat, keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu-gugat. Baiklah, selanjutnya untuk hadiah lomba. Juara 1 mendapatkan hadiah lomba Tabanas sebesar Rp1.000.000 ditambah medali dan ditambah sertifikat berlogam. Untuk juara kedua mendapat hadiah lomba Tabanas sebesar Rp750.000 ditambah medali dan ditambah sertifikat berlogam. Untuk juara 3 mendapat hadiah lomba Tabanas sebesar Rp500.000 ditambah medali dan ditambah sertifikat berlogam.
Untuk harapan 1, 2, dan 3 mendapatkan hadiah lomba medali dan sertifikat berlogam. Untuk finalis, sertifikat 20 finalis, dan untuk peserta, sertifikat peserta. Untuk finalis dan peserta mendapatkan e-sertifikat yang akan disediakan di link yang nantinya akan dibagikan dalam grup WhatsApp yang telah dibentuk. Baiklah, untuk selanjutnya tanggal penting. Untuk tanggal penting ini dengan baik ataupun dicatat. Untuk pendaftaran online 11 Maret sampai 11 April 2021. Untuk technical meeting 11 April 2021 pukul 9 via Zoom meeting. Untuk pelaksanaan lomba, yang pertama uji kompetensi atau tes soal dilaksanakan pada 19 April 2021. Yang kedua, pengumuman lolos finalis dilaksanakan pada 21 April 2021. Untuk yang ketiga, pengumpulan video dilaksanakan pada 28 April 2021. Dan yang terakhir, pengumuman pemenang yang akan dilaksanakan 1 Mei 2021. Dan untuk tambahan, untuk kisi-kisi dapat diakses di link yang sama dengan link panduan OBI. Dan untuk 20 peserta finalis puisi akan dibukukan sesuai isi dan nama dari penulis tersebut. Baiklah, itu saja. Baik, dengan pemaparan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, apakah dari Bapak, Ibu Guru, serta seluruh peserta OBI ada Halo. Ya, Ibu Ida. Ya, saya mau tanya ini. Ya, Bu. Ya. Ini mohon maaf, saya tadi terlambat mengikuti, terlambat 15 menit. Ini untuk mengerjakannya nanti, apakah programnya bagaimana? Apakah ya itu saja saya rasa yang satu. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Akan kami jawab. Enggak. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Akan kami jawab. Ya. Baik, untuk teknis pengerjaannya, di sini kami menyediakan Google Form untuk melaksanakan kegiatan Olimpiade ini, Ibu.
Gimana? Maksudnya mohon diulangi. Untuk teknis pengerjaannya kami menggunakan Google Form. Oh, Google Form. Oh gitu. Ya, terima kasih. Ya, itu disediakan dari situ ya Google Form-nya ya? Iya, Bu. Untuk Google Form disediakan dari pihak panitia. Linknya di-share gitu ya? Oke, Di-share ke koordinator. Oke, terima kasih. baik, terima kasih kembali Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak, Ibu guru, pendamping atau peserta hobi lainnya, dipersilakan. Baik, akan kami ulangi lagi. Tadi ada kesalahan teknis dari audio. Baiklah, langsung saja saya ulangi. Untuk ketentuan lomba dilaksanakan ada 2 ketentuan. Yang pertama, penyisihan dan final. Untuk penyisihan, jenis tes adalah tes tulis dengan bentuk tes pilihan ganda. Untuk soal berjumlah soal dengan rentang waktu 90 menit. Presentasi soal 60% soal kebahasaan dan 40% soal kesastraan. Finalis 20 nilai tertinggi berdasarkan ranking. Untuk final, jenis tes adalah keterampilan berbicara dengan bentuk dan bertemakan pandemi COVID-19. Untuk waktu dari video bebas sesuai dengan kreativitas finalis. Untuk pemenang, 6 finalis dengan poin tertinggi berdasarkan ranking. Selanjutnya, ketentuan finalis. Ada 6 ketentuan. Yang pertama, finalis dipilih 20 besar dari babak penyisihan berdasarkan nilai tertinggi. Yang kedua, setiap finalis membuat video pembacaan puisi kreasi masing-masing. Untuk yang ketiga, teks puisi yang dibacakan bertema pandemi COVID-19. Yang keempat, setiap finalis diberikan waktu selama 7 hari untuk pembuatan video. Yang kelima, setiap finalis diberikan durasi bebas dalam video sesuai dengan kreativitas. Dan untuk yang keenam, finalis yang mendapatkan poin tertinggi dapat terpilih sebagai pemenang berdasarkan ranking. Untuk selanjutnya, tata tertib perlombaan. Ada 2, yakni babak penyisihan dan babak final atau fungsi. Untuk babak penyisihan, setiap peserta mengerjakan 50 butir soal pilihan ganda dalam waktu 90 menit. Untuk yang kedua, peserta diharap untuk mempersiapkan kuota dan jaringan yang baik untuk proses perlombaan. Yang ketiga, peserta tidak diperkenankan mencontek atau memberi contekan kepada peserta lain. Yang keempat, penyisihan dilakukan secara online. Yang kelima, jawaban yang benar akan diberikan poin 4, sedangkan jawaban yang salah diberikan poin -1 dan tidak dijawab diberikan poin 0. Yang keenam, peserta yang sudah selesai sebelum waktunya dapat mensambit
atau menunggu hingga waktu selesai. Untuk yang ketujuh, peserta diharap mentaati tata tertib yang berlaku. Dan yang kedelapan, apabila melanggar dapat dikenakan sanksi diskualifikasi. Baik untuk babak final atau puisi, yang pertama, finalis dipilih 20 besar dari babak penyisian berdasarkan nilai tertinggi. Yang kedua, setiap finalis membuat video pembacaan puisi. Yang ketiga, teks pidato dibacakan bertema pandemi COVID-19. Yang keempat, setiap finalis diberikan waktu selama 1 minggu setelah pengumuman finalis untuk membuat video. Yang kelima, setiap finalis diberikan kebebasan durasi video sesuai kreativitas. Dan yang keenam, untuk 6 finalis yang mendapat poin tertinggi dapat terpilih sebagai pemenang berdasarkan ranking. Untuk selanjutnya, kriteria pemenang. Ada 4 kriteria. Untuk yang pertama, mengikuti tahap penyisian dan final. Untuk yang kedua, mentaati tata tertib perlombaan. Untuk yang ketiga, dipilih berdasarkan 6 nilai tertinggi berdasarkan ranking akhir. Dan untuk yang keempat, keputusan dewan juri tidak bisa diganggu-gugat. Untuk selanjutnya, hadiah lomba. Untuk juara 1 mendapatkan hadiah lomba tabana sebesar 1 juta rupiah, ditambah medali, dan ditambah sertifikat berlogam. Untuk juara 2 mendapat hadiah lomba tabana sebesar 750.000 rupiah, ditambah medali, dan ditambah sertifikat berlogam. Untuk juara ketiga mendapat hadiah lomba tabana sebesar 500.000 rupiah, ditambah medali, dan ditambah sertifikat berlogam. Untuk harapan 1, 2, dan 3 mendapatkan hadiah lomba medali dan sertifikat berlogam. Untuk finalis mendapatkan sertifikat 20 finalis, dan untuk peserta mendapatkan sertifikat peserta. Untuk finalis dan peserta mendapatkan e-sertifikat yang akan disediakan di link yang nantinya akan dibagikan dalam grup WhatsApp yang telah dibentuk. Untuk selanjutnya, tanggal penting. Untuk pendaftaran online dilaksanakan pada 11 Maret sampai 11 April 2021, dan untuk technical meeting dilaksanakan pada 11 April 2021 pada pukul 9 via Zoom meeting. Selanjutnya, pelaksanaan lomba. Yang pertama, uji kompetensi maksud saya atau tes soal dilaksanakan pada 19 April 2021. Pengumuman lolos finalis dilaksanakan pada 21 April 2021. Yang ketiga, pengumpulan video yang dilaksanakan pada 28 April 2021. Dan yang terakhir, pengumuman pemenang dilaksanakan pada 1 Mei 2021. Untuk tambahan, untuk kisi-kisi dapat diakses di link yang sama dengan link panduan OBI. Untuk yang kedua, 20 peserta finalis puisi akan dibukukan sesuai isi dan nama dari penulis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya Putriani. Baik, dengan pemaparan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, apakah dari Bapak, Ibu, pendamping beserta peserta Olimpiade Bahasa Indonesia dulu, ada yang ingin ditanyakan? Jika ingin bertanya, silakan sebut nama lengkap dan asal sekolah. Terima kasih. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Baik, Bu. Ya, dari SMA Negeri 1 Rogo Jampi Banyuwangi, atas nama Edi Haryanti, Mbak, ada beberapa yang ingin Ibu tanyakan. Yang pertama, mengenai Bapak penyisihan
tanggal 19 April 2021 itu pukul berapa? Kemudian yang kedua, tentang babak final itu kan video puisi. Kemudian apakah naskah puisi ini dibuat sendiri atau mengambil dari Google atau dibuatkan teman? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mungkin tadi ada terdengar Ibu teks pidato, yang jelas ini teks puisi kalau tidak salah. Mungkin hanya salah sebut. Kemudian yang keempat, tentang penilaian penentuan kejuaraan, itu apakah merupakan kumulatif dari nilai pilihan ganda babak penyisian, ditambah dengan penilaian video atau hanya penilaian video saja. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan akan kami jawab. Baiklah, saya akan menjawab. Untuk yang pertama, untuk babak penyisihan, untuk babak penyisihan dilaksanakan pukul 9 dan untuk jam 8 OC. Dan untuk yang selanjutnya babak final video puisi. Untuk babak final ini video puisi, naskah dibuat sendiri ataupun googling atau teman. Nah, untuk ini Ibu, ini sesuai kreativitas siswa, di mana untuk video puisi ini siswa harus membuat puisi sendiri Ibu. Jadi googling pun boleh tapi tidak menjiplak. Googling hanya diperkenankan untuk referensi saja, seperti itu Ibu. Dan untuk selanjutnya, saya mohon maaf, itu adalah kesalahan dari saya. Itu adalah teks puisi, bukan teks pidato. Untuk selanjutnya, untuk penilaian penentuan kejuaraan kumulatif di babak penyisihan itu ditambah video atau hanya video saja. Nah, untuk ini Ibu, ini adalah babak penyisihan dan ditambah dengan video. Seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Ya Ibu, sama-sama. Baik, mungkin dari Bapak Ibu guru atau peserta yang lain yang ingin bertanya. Silakan menyebutkan nama lengkap dan asal sekolah. Baik, mungkin dari Bapak, Ibu Guru, dan peserta hobi yang ingin bertanya dipersilakan. Sebutkan Nama lengkap dan asal sekolah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya mau menanya. Waalaikumsalam. Baik, Bapak. Ya, nama saya Ainur Arifandi. Saya dari SMK Inklusi TPA Jember. Karena mungkin saya tadi agak sedikit terlambat loginnya, mungkin saya ketinggalan informasi terkait dengan pelaksanaan teknis pelaksanaan penyisiannya itu seperti apa, maksudnya pendistribusian soal, kemudian mekanisme pengerjaan dari siswanya itu seperti apa. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak.
Baiklah, langsung saja saya akan menjawab. Untuk soal Ini 60% soal kebahasaan dan 40% soal kesastraan. Untuk pengerjaannya melalui link Google Form. Nantinya yang akan panitia bagikan di link di grup. Bagaimana Bapak? Ada tanggapan? Mungkin cukup Mbak ya, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, mungkin dari Bapak Ibu Guru Pendamping atau peserta Olimpiade Bahasa Indonesia itu yang ingin bertanya dipersilakan. Sebutkan nama lengkap dan asal sekolah. Mau bertanya, atas nama Dewi Tori Atul Fatimah dari SMK 2 Pancasila. Baik, dipersilakan. Ini Kak, nanti kan untuk pekerjaan, untuk mekanisme mengerjakan soalnya kan melalui Google Form. Nah, itu kan takutnya nanti ada yang nyontek di aplikasi lain atau pindah-pindah aplikasi itu, apa nggak pakai aplikasi lainnya kayak activity tracker gitu. Nanti kan bisa melacak siswa ini nyontek apa enggak, kayak gitu Kak. Baik, terima kasih. Pertanyaan akan kami jawab. Baiklah, terima kasih. Pertanyaannya cukup menarik ya. Nah, untuk hal tersebut, pihak panitia sudah mengantisipasi sendiri. Jadi untuk para peserta, silakan fokus kepada Olimpiade ini dan memaksimalkan kinerja kalian untuk Olimpiade ini. Seperti itu. Bagaimana? Jadi itu nggak usah pakai aplikasi untuk pelacak gitu Kak, kayak activity tracker gitu. kami Dari situ ya, kami mengantisipasi dari segi waktu dan jumlah soal. Nah, di sini ada jumlah soalnya relatif banyak dengan rentang waktu yang lumayan sedikit. Nah, di situ itu kemungkinan besar untuk para peserta untuk mencatat itu tidak bisa. Jikalau dipaksakan, maka akan menyita waktu, dan jelas di situ pasti akan ketinggalan 1 ataupun 2 soal seperti itu. Bagaimana? Ya Kak, terima kasih. Iya, terima kasih. Nambahin nggak Mbak? Boleh dipersilakan. Ya, dari SKM tadi itu. Ya. Mohon maaf Bapak, suaranya terputus. Apakah bisa diulangi Bapak? Ya, mungkin pertanyaan dari adik tadi itu adalah ditakutkan peserta ini mencontoh atau antisipasi para peserta ini didampingi oleh gurunya begitu. Sehingga itu yang perlu diantisipasi, takutnya hasil pengerjaan soalnya itu tidak valid, artinya bukan si peserta sendiri yang mengerjakan. Kalau melalui Google Form kan bebas aja gurunya yang ngerjain untuk dampingi siswanya begitu. Mungkin itu yang harus diantisipasi oleh kita sama gitu. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan Bapak akan kami jawab. Untuk menghindari pencontekan itu Pak, dari pihak kami sudah memberikan soal yang dirasa cukup banyak dengan rentang yang lumayan singkat untuk meminimalisir hal tersebut. Karena di sini soal-soal kami lebih banyak daripada soal teori dan sudah melalui tahapan-tahapan yang mengacu pada bank soal kurikulum 2013 dan sudah divalidasi oleh dosen-dosen kami Bapak, sehingga kesempatan peserta untuk mencontek tidaklah mudah. Jikapun para peserta memaksa melakukan hal tidak terpuji tersebut, maka konsekuensinya kehilangan waktu untuk mengerjakan 2 atau 3 soal Bapak.
Mungkin ada tanggapan dari Bapak? Ya, gitu kalau apa acuannya adalah waktu, artinya ketika pengerjaan soal ini siswa didampingi oleh guru bukan mencontek, akan tetapi soalnya itu dikerja. Iki maka notifnya. Enggak, Bu. Kenapa, Bu? April, Mei, Juni. Diharapkan Kepada audiens yang tidak berbicara, diharapkan menonaktifkan mikrofonnya. Baiklah, saya akan Menjawab dari pertanyaan Bapak, seperti ini Bapak, Olimpiade ini ditujukan untuk para siswanya untuk berkreasi dan melatih intuisi dari para siswa. Nah, di sini pihak guru diharapkan untuk tidak memberikan jawaban seperti itu Bapak. Selayaknya guru bahasa Indonesia yang baik, maksud saya dapat membimbing para siswa, bukan memberikan contekan seperti itu Bapak. Bagaimana Bapak? Ya, makasih Mbak. Artinya sebagai panitia itu tidak membalikkan jawaban seperti itu, akan tetapi itu yang perlu diantisipasi oleh panitia begitu. Maksudnya ini kompetisi, kemungkinan itu pasti terjadi, kalaupun ya masing-masing punya tujuan masing-masing untuk ikut Olimpiade ya. Ada yang betul ingin melatih siswanya, ada juga ingin bagaimana menonjolkan prestasi dari siswa atau sekolahnya bisa aja. Artinya bukan dibalikkan kepada gurunya, tapi panitia harus bisa mengantisipasi hal tersebut agar supaya kekhawatiran yang timbul itu bisa terantisipasi gitu sih. Gitu aja. Kalaupun dari panitia ini tidak bisa menjangkau ke situ ya tidak masalah. Artinya kegiatan olimpiadenya itu bisa atau ada peluang untuk dicurangi gitu. Itu aja sih kalau pandangan saya. Walaupun itu bebas, terserah guru, terserah peserta mau mencoba, mau dampingi atau seperti apa, itu terserah sih. Ini sekedar masukan saja bahwa itu hal yang harus diperhatikan dan diantisipasi oleh panitia gitu. Baik Bapak, terima kasih atas sarannya. Akan kami pertimbangkan kembali. Terima kasih Bapak. Baik, mungkin dari Bapak, Ibu guru pendamping atau peserta Olimpiade yang ingin bertanya, dipersilakan. Kak, permisi Kak. Ini nanti buat itu pengerjaannya itu nanti kita on Zoom apa enggak? Apa langsung ngerjain gitu aja? Baiklah, langsung saya jawab ya. Untuk Pengerjaan via Google, maksud saya via Google Form, di mana di situ para peserta Olimpiade langsung mengerjakan, jadi tidak melalui Google Meet ataupun Zoom. Jadi peserta langsung mengerjakan di waktu yang sudah ditentukan. Bagaimana? Bagaimana? Iya Kak, terima kasih. Baik, sama-sama. Mungkin dari Bapak, Ibu guru pendamping atau
peserta Olimpiade yang ingin bertanya. Baiklah, kembali lagi saya ingatkan, untuk Kisi-kisi dapat diakses di link yang sama dengan link panduan OBI. Dan untuk 20 peserta finalis fungsi akan dibukukan sesuai isi dan nama dari penulis. Baik, dengan pemaparan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Apakah dari Bapak, Ibu guru pendamping atau peserta Olimpiade yang ingin bertanya dipersilakan. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Baik, mungkin dari Bapak, Ibu guru pendamping atau peserta yang ingin bertanya dipersilakan. Mungkin belum paham mengenai pemaparan yang sudah kami jelaskan. Baik, mungkin dari Bapak, Ibu guru pendamping atau peserta yang ingin bertanya dipersilakan. Sebutkan nama lengkap dan asal sekolah. Baik, mungkin dari Bapak, Ibu pendamping atau peserta yang ingin bertanya dipersilakan.
Mohon maaf, mohon izin bertanya. Ya, ya Ibu, dipersilahkan. Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan nama saya Rika Sinta Dewi dari Madrasah Aliyah Bustanul Ulum. Tadi sudah dipaparkan oleh panitia teknis perlombaannya, dan di sana disampaikan bahwasannya dalam babak final nanti berupa video puisi. Nah, untuk pengumpulan video tersebut bagaimana ya teknisnya? Soalnya belum disinggung sama sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan akan kami jawab. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan dari Bu Erika akan saya jawab. Untuk teknis pengumpulan video, video puisi ini bisa dikumpulkan langsung kepada panitia. Dan akan disediakan link, dan kami pihak panitia akan mengupload di YouTube dan dengan penilaian. Adapun penilaiannya adalah Yang pertama adalah konteks isi, dan yang kedua adalah kreativitas, dan yang ketiga ekspresi ataupun mimik wajah dari para maksud saya para peserta finalis. Seperti itu. Bagaimana Ibu Erika? Baik, terima kasih atas pemaparannya. Baik, terima kasih kembali Ibu. Mungkin dari Bapak, Ibu guru pendamping atau peserta yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, mungkin dari Bapak, Ibu guru pendamping atau peserta yang ingin bertanya dipersilakan. Sebutkan nama lengkap dan asal sekolah. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan menutup acara teknis pemaparan hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu guru pendamping, dan seluruh peserta Olimpiade Bahasa Indonesia ini telah mengikuti rangkaian acara technical meeting. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan kepada kita semua. Saya selaku ketua panitia mohon maaf jika ada kata maupun perilaku yang kurang berkenan. Untuk info lebih lanjut silakan menghubungi kontak person yang tertera atau melihat informasi di IG kami. @5BIN Jember. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mantap. Mari lestarikan bahasa dan sastra Indonesia. Yuk kita punya PBSI Unmu Jember tercinta, tempat meraih mimpi, wujudkan prestasi. Kiprahmu kami tunggu di sini, melaju pasti tanpa henti. Mahasiswa kami terus mengabdi, semangat berdedikasi untuk kemajuan negeri. PBSI Unmu Jember teruslah jaya meraih prestasi demi kemajuan bangsa. Mari bergabung di Prodi Pengembangan Ilmu PBSI Unmu Jember yang kompetitif, inovatif, dan berasaskan Islami. Lestarikan bahasa dan sastra Indonesia. Yuk kita punya PBSI Unmu Jember tercinta, tempat meraih mimpi, wujudkan prestasi. Kiprahmu kami tunggu di sini, melaju pasti tanpa henti. Mahasiswa kami terus mengabdi, semangat berdedikasi untuk kemajuan negeri. PBSI Unmu Jember teruslah jaya meraih prestasi demi kemajuan bangsa. Mari bergabung di Prodi Pengembangan Ilmu PBSI Unmu Jember yang kompetitif, inovatif, dan berasaskan Islami.